Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Malam ini kembali kita akan mengenang penderitaan Tuhan Yesus dan menghayati teladan kasih Tuhan Yesus melalui ibadah Kamis Putih malam ini. Dan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Titin Meriani Gultom, Pendeta Pelayan Khusus GKP di STIK Bandung, dengan tema Hidup yang Melayani dan Mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saya undang berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Saat teduh bagi kita sekalian. Tuhan diundang berdiri. Inilah cinta itu, Ia yang berbagi roti dan anggur, Ia yang membawa kesembuhan. Inilah cinta itu, Ia yang menyampaikan kebenaran, Ia yang menempuh jalan sengsara menuju salib, berbagi air hidup, roti hidup, membawa keselamatan ke dunia, dan Ia mati demi semua. Inilah cinta itu, bak benih yang ditaburkan di tanah, ia akan bertumbuh. Anak Adam, insan berjalan, lahir dalam dosa dan akibatnya kita kehilangan bahagia Firdaus dan menjadi takluk kepada kuasa maut. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Walau berusaha sampai berlelah di dalam menolong kita yang lemah, hanya Tuhan Allah yang Maha Kurnia, yang dalam kasih-Nya mengutus Putranya. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Andai kata Kristus tidak
dalam rupa Allah masuk dunia. Jika bukan Dia menjadi penebus, maka kita insan binasalah terus. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Yang Tuhan Yesus kasihi, di malam hari ini kita berkumpul dan bersama kita mengawali kebaktian Kamis Putih dengan pengakuan bahwa kebaktian Kamis Putih di saat ini berlangsung dalam cinta kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dinyatakan di masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Pada malam ini kita mengingat Yesus yang membasuh kaki para murid dan melayani perjamuan malam terakhir. Semoga kita mengikuti teladan kasih dan pelayanan yang indah ini. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Tema kebaktian pada saat ini ialah hidup yang mengasihi dan melayani. Dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34. Kiranya di kebaktian Kamis Putih yang akan kita bersama-sama ikuti, kita makin menghayati teladan Kristus Yesus yang menyatakan dan mencurahkan kasih kepada manusia dan juga dunia ini. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Getsemani, tempat yang menjadi saksi tatkala Yesus berdoa. Di dalam batin yang pedih, peluh bak darah menetes ke tanah. Tak ada seorang murid yang berdoa bersamanya. Mereka terlelap dalam tidur. Kematian itu makin mendekati dirinya. Meski berat, namun kehendak Bapa yang jadi. Getsemani, tempat Yesus berdoa, tubuhnya dibasari peluh. Tak seorang murid pun bersamanya, ia turut berumur berat. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih
Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Lalu Yesus kembali bergumulah, makin sungguh-sungguh doanya. Bapa, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Sungguh mulia pergumulannya, tanda kasih pada manusia. Marilah umat yang ditebus, angkat puji syukur baginya. Umat Tuhan yang terkasih, di masa Prapaskah ini kita telah mendengar panggilan Tuhan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita sadari sikap, tutur kata, dan pikiran lebih banyak melukai dan menyakiti Tuhan dan sesama. Namun, Tuhan tidak pernah lelah mencintai kita. Di malam ini, marilah kita mengaku dosa kita. Pengakuan dosa secara pribadi. Kami telah berdosa terhadap-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami tidak mencintai-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami tidak mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kasihanilah kami, ampuni kami, perbarui kami, dan pimpin kami agar kami berkenan dalam kehendak-Mu dan berjalan di jalan-Mu menuju kemuliaan-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, di malam ini Tuhan membasuh setiap dosa yang kita perbuat. Kita kembali diteguhkan dan mengingat firman Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal yang kedua, ayat 4 hingga ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah pengampunan yang Allah sediakan bagi kita. Sambutlah anugerah-Nya dan nyatakanlah pertobatan yang sungguh. Tatkala kau kan ditawan, tiada engkau mau melawan.
disiksa, luka terluka lebam oleh duri tajuk kejam. Ya Yesus, karena dosaku, akulah patut dipaku, namun kasih-Mu besar melepaskan aku jemaah. Bagikulah Kau menyerah, memberikan nyawa-Mu. Kini jelas aku lepas dari beban dosaku. Umat Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan pada kami. Dan di ibadah Kamis Putih di malam hari ini, kami rindu untuk Tuhan kuatkan. Kami rindu untuk Tuhan mampukan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Inilah kami Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, kuasai juga hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Injil di ibadah Kamis Putih diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 dan dilanjutkan ayat 31 sampai ayat 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kita lanjutkan ayat 31 sampai ayat 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saat ini 1 hari sebelum Hari Raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya, dan tidak perlu dibersihkan lagi.
kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, jika saya bertanya kepada kita semua, kalau besok adalah hari terakhir dalam kehidupan kita, apa pesan terakhir yang mau kita berikan kepada orang-orang terdekat kita? Apa harapan? Apa cita-cita? Apa kerinduan yang hendak dibagikan? Mungkin ada anggota keluarga kita. Tentu ada banyak hal yang ingin kita utarakan dan yang juga ingin kita bagikan jika itu adalah pesan terakhir. Dan tentu itu berisi kerinduan yang terdalam. Maka ketika kita membaca bacaan Alkitab kita, Injil Yohanes, kita menemukan pesan terakhir, boleh dibilang seperti itu. Pesan terakhir yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Karena Yesus tahu waktu kebersamaan dengan dirinya bukan lagi waktu yang panjang, bukan lagi dalam waktu yang lama. Yesus berkumpul bersama para muridnya. Bukan lagi dalam waktu yang lama ketika Yesus mengajarkan banyak hal sebagaimana pertama kali Yesus memanggil murid-muridnya yang kebanyakan adalah nelayan. Tapi waktunya begitu singkat. Waktunya begitu singkat dan Yesus tahu, bukannya tidak tahu sama sekali. Sebagaimana yang disampaikan di ayat yang pertama. Kita diajak untuk melihat Yesus yang telah tahu bahwa waktunya itu tiba. Waktunya telah tiba. Dan apa yang akan terjadi, dia tahu betul. Di sana disebutkan salah seorang muridnya, Yudas Iskariot, yang mengkhianati dia. Bahkan juga ketika pada akhirnya kita tahu ia yang mengkhianati ditambah dengan Petrus yang menyangkali ia. Maka di tengah situasi bahkan sebagaimana yang kita bersama-sama menghayati, bisa jadi ini pesan terakhir Yesus kepada para muridnya. Dan apa sih tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Membasuh kaki. Membasuh kaki, dan ini yang kita hayati di Kamis Putih, di malam hari ini. Yesus yang membasuh kaki. Padahal ayat 13 menyebutkan dia tahu siapa dirinya. Yesus yang adalah guru, Yesus yang adalah Tuhan. Tentunya ada keberatan. Kenapa?
orang yang membasuh kaki sebenarnya adalah orang yang dalam posisi yang rendah. Saudara-saudara, dalam posisi yang rendah. Dan ketika Yesus yang adalah guru itu kan posisi yang tidak rendah. Apalagi Tuhan. Tapi justru ia yang adalah guru, ia juga yang adalah Tuhan, ia bersedia merendahkan diri di hadapan murid-muridnya. Mungkin ada perasaan segan. Kok guru kami mau merendahkan dirinya sedemikian rupa lalu membasuh kaki? Meskipun di sana disebutkan kamu tidak bersih seluruhnya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita dapat menghayati Yesus yang adalah guru dan Tuhan saja. Sebagaimana ayatnya yang ke-13. Yesus yang adalah guru dan Tuhan mau merendahkan dirinya sedemikian rupa. Dan Yesus berharap itu ditiru. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dicontoh oleh murid-muridnya. Meski dilanjutkan dan dikuatkan dengan pernyataan seperti ini. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Maka ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus yang tahu akan waktunya yang tiba itu, kembali ada pesan yang diberikan. Tidak hanya melalui aksi dengan membasuh kaki murid-muridnya, tetapi juga pernyataan. Di ayat 31 sampai ayat 35, kita dapat melihat mengapa Yesus yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kenapa Yesus memilih untuk bergaul dengan para pendosa? Kenapa Yesus memilih untuk mengajar banyak orang? Kenapa Yesus yang akhirnya justru memilih kepada mereka yang tersingkirkan? Itu wujud kasih. Dan apa yang disampaikan di ayat 31 sampai ayat 35, ini yang terus-menerus dinyatakan. Kasih. Kasih. Diringkaskan sedemikian rupa supaya para murid paham betul. Bukannya mereka tidak paham, tetapi makin meresapi. Mereka tahu kenapa ia menyembuhkan, kenapa guru mereka menyembuhkan. Ya, sakit pendarahan, yang sakit kusta, mereka yang disingkirkan tetapi dipulihkan. Sehingga orang bisa melihat cinta kasih Tuhan Yesus itu bahkan sampai mendobrak pemikiran atau apa yang menjadi aturan masyarakat Yahudi yang begitu ketat. Kalau mereka yang pendarahan, mereka yang sakit kusta, itu harus disingkirkan, harus disucikan terlebih dahulu. Tetapi justru Yesus memilih untuk memulihkan, tidak hanya sakitnya, tetapi juga memulihkan untuk bisa kembali di tengah-tengah masyarakat. Itu pesan penting dari Tuhan Yesus, mengasihi. Saya akan bacakan ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Terdengar gampang, tapi prakteknya sukar. Terdengar mudah, enak sekali kita mendengar di telinga kita. Tetapi prakteknya sulit. Yang paling sulit ketika Yesus yang dikhianati, ketika Yesus yang dikecewakan. Mungkin di antara kita semua, kita pernah dikecewakan, Ibu Bapak. Kita pernah terluka oleh orang-orang terdekat kita.
entah itu sikap, entah itu kata-kata, entah itu juga dalam pikiran orang-orang terdekat. Kita tidak hanya bicara teman sekantor, kita tidak hanya bicara ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat kehidupan bertetangga yang bisa saja orang lain dalam pernyataannya, dalam tutur katanya menyakiti kita. Bahkan yang sekarang ini tidak hanya tutur kata, tapi juga dari ketikan chat atau pesan-pesan elektronik kerap bisa saja membuat kita merasa sakit, kita terluka, kita dikecewakan. Tapi teladan Yesus justru memperlihatkan Ia yang memilih untuk mengasihi, Ia yang memilih untuk mencurahkan cinta kasih-Nya dan menebus manusia dan dunia dari dosa. Maka pesan-pesan yang penting yang mengajak kita semua untuk makin menghayati kasih Kristus Yesus. Ketika kita didorong untuk saling mengasihi, ada ketersalingan di sana. Dampaknya apa? Maka dunia akan melihat, merasakan, menyentuh, mendengar, menemukan Yesus. Ketika kita bertindak dengan penuh cinta kasih. Sebagaimana di dalam pemutaran video sebelum kita mendengarkan renungan, kita diajak untuk mengingat kembali penghayatan akan Kamis Putih ketika Yesus yang membasuh kaki para murid. Dan kita bersama-sama, ibu bapak, saudari, saudara, mungkin saat ini kita tidak dapat melakukan aksi untuk membasuh kaki. Namun kita tahu, Ia yang membasuh diri kita, Ia yang menyucikan kita semua. Itu adalah bukti cinta kasih yang diberikan buat saya dan kita semua. Mengasihi ternyata bukan perkara yang sesederhana yang kita pikirkan. Tapi mengasihi butuh itikat sekaligus juga perjuangan. Ingat, ketika kita saling mengasihi, dunia akan sungguh-sungguh melihat Yesus dalam tindakan kita. Dunia akan sungguh-sungguh merasakan Yesus dalam sikap kehidupan kita. Dunia, kalau kita boleh bilang, sakit, ya, sekarat, ya. Ketika orang cenderung melukai sesamanya. Ketika orang cenderung untuk melakukan konflik. Ketika orang cenderung tertawa di atas penderitaan orang lain. Kiranya Tuhan menolong, menguatkan, memampukan kita untuk hidup saling mengasihi dan melayani. Sebagaimana Kristus Yesus yang memberikan teladan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar di ibadah Kamis Putih. Kiranya Engkau meneguhkan kami untuk terus menjadi pribadi-pribadi dan persekutuan yang mengasihi Kristus sebagaimana
Engkau ya Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih juga hingga detik ini kami merasakan cinta kasih Tuhan mengalir dalam diri kami. Untuk tetap berdiri dengan teguh meski samar-samar dan kerap kami bertanya, akankah keadilan itu dirasakan oleh kami? Mampukah kami untuk terus berjuang? Mungkin juga di antara kami ada di titik keputusasaan. Tuhan tolong, biar di Kamis Putih ini kami terus beroleh pengharapan hanya kepada Engkau saja. Sebagaimana harapan itu boleh dimiliki bagi setiap saudara, orang-orang tua kami yang berusia lanjut, anak yang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit. Kami memohon belas kasih-Mu, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan. Bahkan Engkau memberkati setiap kami, dari orang-orang tua hingga anak-anak yang masih kecil, dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan kehidupan satu persatu. Mampukan agar kami dapat saling mengasihi satu dengan yang lain, dan mengingat serta mendoakan untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami. Tuhan taruh hikmat bijaksana, Tuhan taruh cinta kasih, sehingga dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat, bahkan juga di dalam setiap keyakinan, dalam setiap agama yang dianut oleh seluruh warga masyarakat, sehingga kebebasan beribadah itu boleh dimiliki oleh seluruh warga masyarakat. Tuhan tolong agar kami juga mengingat ketika kondisi ekonomi, kondisi politik yang cenderung memanas bahkan menjelang pemilihan presiden di tahun 2024. Tuhan kasihani bangsa dan negara kami. Tuhan juga mengasihani kami, bangsa ini, dalam upaya menurunkan penyebaran virus corona. Kiranya Engkau memberkati tenaga medis, tenaga kesehatan, rumah-rumah sakit, dan setiap relawan yang rindu untuk menjadi saluran tangan, saluran berkat Tuhan, saluran cinta kasih Tuhan. Mereka bersedia menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan, sehingga kami pulih dari pandemi COVID-19 juga bagi bangsa-bangsa di dunia ini. Bahkan juga Tuhan melembutkan hati setiap manusia yang kadang kerap kami mengeraskan hati sehingga kami membiarkan orang lain terluka, kami membiarkan orang lain menderita. Tidak hanya melalui tutur kata tetapi juga sikap. Bahkan juga di tengah konflik yang tahun demi tahun masih terus berlangsung, konflik Timur Tengah yang sekarang ini masih dialami, konflik Rusia dan Ukraina. Ada banyak orang terluka, anak-anak, perempuan, orang-orang tua yang berusia lanjut. Kami memohon belas kasih-Mu, nyatakanlah damai sejahtera-Mu. Kami mengingat mereka juga, kami mengingat situasi dan kondisi yang syarat dengan berbagai tindakan kekerasan, termasuk di dalamnya tindakan kekerasan seksual. Kasihanilah kami ya Tuhan, tolong kami, agar kami tidak mengeraskan hati kami. Alirkanlah cinta kasih-Mu, alirkanlah kehangatan cinta kasih-Mu di dalam diri kami, di dalam hidup kami. Tuhan, ada banyak yang ingin kami mohonkan kepada Tuhan. Namun kiranya Engkau peliharakanlah terus umat-Mu, peliharakanlah terus pelayan, fungsionaris, aktivis, sehingga kami dapat bertumbuh bersama-sama menjadi persekutuan yang solid, persekutuan yang saling menguatkan dan meneguhkan satu dengan yang lain. Ini doa kami, dengar seru dan doa kami, yang kami nyatakan hanya di dalam Kristus Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan, Engkau menunjukkan keteladanan yang menggugah kami, sedia untuk mengasihi dan melayani, meski pengkhianatan, penyangkalan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Namun, cinta itu lebih kuat. Cinta itu Kau bagikan bagi kami. Maka kami jaga cinta itu. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jika saling mengasihi. Umat Tuhan, kita ingat bahwa Kristus senantiasa bersama-sama kita. Kita mengingat bahwa pada malam hari ini kita diajari bagaimana mengasihi, bagaimana melayani. Kini pergilah ke dunia, bagikanlah kasih Kristus dan kasihilah Kristus hingga akhir hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjagamu selalu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana.